wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang ragam-ragam qiraat. Teman-teman udah pada tahu belum? Ternyata pada surat Al-Fatihah ini terdapat perbedaan bacaan imam qiraat. Kalau belum tahu, yuk simak video ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai prakteknya, alangkah baiknya kita baca bareng-bareng yuk surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perbedaan pendapat bacaan imam qiraat pada surat Al-Fatihah ini hanya ada pada ayat-ayat tertentu, yaitu pada ayat 3, kemudian 4, 6, dan 7. Selain ayat ini, para imam qiraat itu sepakat bacaannya sama. Oke, kita lanjut ke prakteknya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pada ayat Maliki yaumiddin itu ada 3 perbedaan pendapat. Ini sudah saya tulis di papan tulis, yaitu pertama itu pendapatnya Imam Hasim, kemudian yang kedua Imam Qalun dan Waros, yang terakhir itu As-Susi. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Imam Hasim, yaitu dibaca seperti apa yang sering kita bacakan. Contoh, Maliki yaumiddin. Kemudian yang kedua itu pendapatnya Imam Qalun dan Waros. Nah, pendapat Imam Qalun dan Waros ini dengan memperpendek huruf mimnya. Untuk lebih jelasnya kita baca dari ayat sebelumnya ya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu pendapatnya Imam As-Susi, yaitu dengan mengidghamkan huruf mimnya. Contoh, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat ini itu tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian lanjut ke ayat yang selanjutnya. Pada ayat ini, pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, itu ada 3 perbedaan pendapat. Yang pertama itu pendapatnya Imam Hasim dan Qalun, kemudian yang kedua itu Imam Qunbul, yang terakhir itu Imam Khalaf. Jadi 3 perbedaan pendapat ini ya, pada ayat ini itu hanya ada pada lafaz shod. Pendapat yang pertama Imam Hasim dan Qalun itu shadnya seperti apa yang sering kita bacakan, Ihdinas siratal mustaqim, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua itu pendapatnya Imam Qunbul, itu shadnya, lafaz shadnya itu menjadi sin. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga itu pendapatnya Imam Khalaf, shadnya itu menjadi za. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada ayat ini itu ada 5 perbedaan pendapat bacaan imam qiraat. Yang pertama itu Imam Hasim dan Qalun. Qalun sendiri ini mempunyai 2 cara baca. Yang pertama itu bisukun dan yang kedua itu bisilah. Jadi perbedaan ini hanya pada lafaz 'alaihim. Kalau bisukun ini sama seperti bacaan Imam Hasim. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi masih dibaca 'alaihim. Nah, kemudian yang kedua itu bisilah. Bisilah ini lafaz 'alaihimnya menjadi 'alaihimu. Jadi humnya ini menjadi himu.
Contoh, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang ketiga itu Imam Khalid. Pendapat Imam Khalid ini alaihimnya menjadi alaihum. Contoh, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang keempat itu pendapat Imam Qunbul. Imam Qunbul ini lafadz alaihimnya menjadi alaihimu. Yang membedakan di sini itu pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu bacaan Imam Qunbul ini shotnya menjadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang terakhir itu ada pendapat Imam Khalaf. Imam Khalaf ini lafadz alaihimnya juga diganti menjadi alaihimu. Yang membedakan di sini huruf shotnya menjadi za. Kalau tadi Imam Qunbul ini shotnya menjadi sin, kalau Imam Khalaf ini shotnya menjadi za. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan terkait tentang macam-macam qiraat. Dan saya sendiri meminta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan semoga kita mendapatkan wasilah di akhirat nanti. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.